Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 7, mata kuliah kemampuan interpersonal dan kepemimpinan kelas akan mempresentasikan sedikit tentang teori dan konsep kepemimpinan. Baik, pertama-tama perkenalan terlebih dahulu anggota kami dari kelompok 7. Ada Mursina, saya sendiri dengan NIM 1811056. Lalu ada Natasha Jessica 10211013. Lalu ada Muhammad Nur Ihsan 10211061. Lalu ada Desi Destri 10211087. Dan terakhir ada Aulia 95211004. Baik, pertama-tama, mengapa kepemimpinan itu dibutuhkan? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, karena banyak orang memerlukan suatu figur kepemimpinan. Lalu dalam beberapa situasi, seseorang pemimpin harus tampil mewakili kelompoknya. Sebagian tempat mengambil alih resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya. Lalu yang terakhir, sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan. 3 implikasi kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Yaitu yang pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikut. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya. Lalu yang terakhir, adanya kemampuan untuk mengubah bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut melalui berbagai cara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara teman saya. Yang selanjutnya adalah hakikat kepemimpinan. Yang pertama, proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kemampuan untuk mengetahui, mempengaruhi, memberi inspirasi, dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, melibatkan 3 hal yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu. Kemudian yang terakhir, kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Yang pertama, pemimpin formal lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, kemudian dasar legalitasnya diperoleh dari penunjukan pihak yang berwenang, artinya memiliki legitimasi. Yang kedua, harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari organisasi formal ataupun atasannya. Yang keempat, memperoleh balas jasa atau kompensasi baik material atau imaterial tertentu. Yang kelima, kemungkinan mendapatkan peluang untuk promosi, kenaikan pangkat atau jabatan, dapat dimutasikan, diberhentikan, dan lain-lain. Yang keenam, mendapat reward dan punishment. Yang keenam, yang ketujuh, memiliki kekuasaan atau wewenang. Yang kedua, pimpinan informal, yaitu tokoh masyarakat, pemuka agama, adat, LSM, guru, bisnis, dan lain-lain. Yang pertama, sebagian tidak atau belum memiliki acuan formal atau legitimasi sebagai pimpinan. Yang kedua, masa kepemimpinannya sangat tergantung pada pengakuan dari kelompok atau komunitasnya. Yang ketiga,
Yang ketiga, tidak di-backup dari organisasi secara formal. Yang keempat, tidak mendapat imbalan atau kompensasi. Yang kelima, tidak mendapat promosi, kenaikan pangkat, mutasi, dan tidak memiliki atasan. Yang keenam, tidak ada reward dan punishment. Beberapa komponen dalam kepemimpinan yaitu yang pertama, adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya. Yang kedua, adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. Yang ketiga, adanya tujuan akhir yang dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu. Yang keempat, kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu. Yang kelima, pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. Yang keenam, kepemimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal. Yang ketujuh dan terakhir, kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Lalu selanjutnya, dalam teori kepemimpinan ada 4 pendekatan yang dapat membuat pemimpin menjadi efektif. Yang pertama, pendekatan berdasarkan sifat-sifat kepribadian umum yang dimiliki seorang pemimpin lebih besar daripada yang bukan pemimpin. Kedua, berdasarkan pendekatan tingkah laku pemimpin. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan kemungkinan atau situasional. Dan yang keempat, pendekatan kembali kepada sifat atau ciri dari suatu perspektif yang berbeda, yaitu mencoba mengidentifikasi seperangkat ciri pemimpin yang menjadi acuan orang lain. Lalu, teori dan model kepemimpinan. Teori sifat. Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas, yaitu fisik, mental, dan kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Yang pertama, inteligensia, yaitu para pemimpin lebih pintar dari pengikut-pengikutnya. Yang kedua, kepribadian, yaitu kepemimpinan yang efektif. Dan yang ketiga, karakteristik fisik, yaitu seperti usia, badan tinggi, berat badan, dan penampilan. Selanjutnya adalah teori kepribadian situasional, yaitu teori kepemimpinan yang menyarankan model manajemen yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan situasi. Ada dua teori kepribadian situasional. Yang pertama, pemimpin transaksional, yaitu pemimpin yang memadu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan menjelaskan peran dan tuntutan tugas. Dan yang kedua, pemimpin transformasional, yaitu pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. Dasar konsep kepemimpinan perspektif Islam. Ada 3. Yang pertama, pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Yang kedua, pendekatan historis, yaitu penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dan yang ketiga, pendekatan teoritis, yaitu pikiran atau pola pikir yang mendasarkan semua dari teori-teori yang ada sebagai landasan tindakannya. Selanjutnya, konseptual dalam perspektif Islam yang tidak harus digunakan dalam pendekatan normatif ada 4. Yang pertama, prinsip tanggung jawab dalam organisasi, prinsip etika tauhid, prinsip keadilan, dan yang terakhir, prinsip kesederhanaan. Selanjutnya ada faktor utama pada kondisi situasi, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hubungan pimpinan dan anggota, yang kedua ada struktur tugas, yang ketiga ada kekuasaan posisi. Hubungan pimpinan anggota itu yaitu derajat baik atau buruknya hubungan antara pemimpin dan bawahan. Struktur tugas yaitu derajat tinggi atau rendahnya strukturisasi
standarisasi dan juga rincian tugas pekerjaan. Dan selanjutnya itu kekuasaan posisi, yaitu derajat kuat atau lemahnya kewenangan dan pengaruh pemimpin atas variabel-variabel kekuasaan, seperti memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi. Lalu ada model partisipasi pemimpin oleh Fromm dan Yeto. Fromm dan Yeto berasumsi bahwa pemimpin harus lebih luas untuk mengubah gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi. Situasinya yaitu yang pertama, model tersebut harus bermanfaat bagi pemimpin atau manajer dalam menentukan gaya kepemimpinan yang harus mereka gunakan dalam berbagai situasi. Lalu, tidak ada gaya kepemimpinan tunggal dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada perhatian utama terletak pada masalah yang harus dipecahkan dan situasi di mana terjadi permasalahan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang digunakan dalam suatu situasi tidak boleh bertentangan dengan gaya yang digunakan dalam situasi yang lain. Dan yang terakhir, terdapat sejumlah proses sosial yang mempengaruhi kadar keikutsertaan bawahan dalam pemecahan masalah. Lalu ada model jalur dan tujuan atau path goal model. Menurut Robert C. House, dia berkata pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan dan kepuasan pengikutnya. Teorinya disebut sebagai jalur tujuan karena memfokuskan pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard. Dia menyebutkan terdapat 4 gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh manajer menurut Hersey dan Blanchard. Yaitu yang pertama, mengatakan atau telling, yang kedua menjual atau selling, yang ketiga partisipasi atau participating, dan yang keempat itu ada delegasi atau delegation. Selanjutnya, 4 tahap yang diperlukan bagi pimpinan untuk mengubah gaya kepemimpinannya menurut Hersey and Blanch, yaitu 1. Perhatian pimpinan pada tugas sangat tinggi. Anggota diberi instruksi yang jelas dan dibiasakan dengan peraturan, struktur, dan prosedur kerja. Yang kedua, di mana anggota sudah mampu menangani tugasnya. Perhatian pada tugasnya sangat penting karena bawahan belum dapat bekerja tanpa struktur. Yang ketiga, di mana anggota mempunyai kemampuan lebih besar dan motivasi berprestasi mulai tampak dan mereka secara aktif mencari tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, tahap di mana anggota mulai percaya diri, dapat mengarahkan diri dan berpengalaman. Pemimpin dapat mengurangi jumlah perhatian dan pengarahan. Untuk selanjutnya ada model kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard. Pertama ada tugas tinggi dan hubungan rendah. Kedua ada tugas tinggi dan hubungan tinggi. Tugas tinggi, hubungan tinggi dan tugas rendah. 4. Hubungan rendah dan tugas rendah. Pendekatan hubungan berpasangan vertikal. Pada hal ini pemimpin mengklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu anggota dalam kelompok, anggota luar kelompok. Perbedaan pimpinan dan manajer. Yang pertama, seorang pemimpin tidak selalu berada dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pemimpin bisa ditunjuk dan diangkat oleh anggotanya. Pengaruh yang dimiliki pimpinan. Yang berikutnya ada 7 hal yang membedakan pemimpin dengan manajer, yaitu yang pertama, pemimpin tidak selalu berada dalam sebuah organisasi, sedangkan manajer selalu dalam organisasi tertentu, baik formal maupun non-formal. Yang kedua, pemimpin bisa ditunjuk atau diangkat oleh anggotanya, sedangkan manajer selalu ditunjuk. Yang ketiga, pengaruh yang dimiliki pemimpin.
karena memiliki kemampuan pribadi yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan pengaruh yang dimiliki manajer karena dimilikinya otoritas formal. Yang keempat, pemimpin memikirkan organisasi secara lebih luas dan jangka panjang, sedangkan manajer berpikir jangka pendek dan sebatas tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, pemimpin memiliki keterampilan politik dalam menyelesaikan konflik, sementara manajer menggunakan pendekatan formal legal. Yang keenam, pemimpin berpikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi secara luas, sementara manajer berpikir untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya secara sempit. Dan terakhir, pemimpin memiliki kekuasaan secara lebih luas, sedangkan manajer hanya memiliki wewenang saja. Mungkin itu saja hasil presentasi dari rangkuman materi week 2. Mungkin dari anggota yang lain ada yang ingin menambahkan? Baik, apakah ada yang masih perlu ditambahkan atau ada yang kurang jelas? Baik, mungkin kalau tidak ada, kita tutup saja untuk presentasi teori dan konsep kepemimpinan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.